Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PGSD kelas 3E. Kami akan memaparkan materi kami mengenai anak tunarungu. Pengertian anak tunarungu. Istilah tunarungu diambil dari kata tuna dan rungu. Tuna berarti kurang atau tiada memiliki dan rungu berarti pendengaran. Sehingga secara bahasa, tunarungu berarti tidak dapat mendengar atau tuli. Anak tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran. Atau dengan kata lain, orang dikatakan tunarungu apabila ia tidak mampu mendengar suara. Sebenarnya, apabila dilihat secara fisik, anak tunarungu tidak begitu nampak perbedaan dengan anak dengar normal pada umumnya. Pada saat berkomunikasi, barulah terlihat bahwa mereka adalah anak tunarungu. Terdapat beberapa pengertian mengenai anak tunarungu. Menurut Hayanuddin, tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian atau seluruhnya diakibatkan karena tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga ia tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari yang membawa dampak dalam kehidupan secara kompleks. Menurut Kosasih, tunarungu adalah kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan fungsi dari sebagian atau seluruh alat organ pendengaran, baik menggunakan maupun tanpa alat bantu pendengar. Menurut Murni Winarsih, tunarungu adalah suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar. Menurut Tin Suharmini, tunarungu dapat diartikan sebagai keadaan dari seorang individu yang mengalami kerusakan pada indera pendengaran, sehingga menyebabkan tidak bisa menangkap berbagai rangsang suara atau rangsang lain melalui pendengaran. Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa anak tunarungu adalah anak yang memiliki gangguan dalam pendengaran, baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Meskipun anak tunarungu sudah diberikan alat bantu dengar, tetap saja anak tunarungu masih memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Karakteristik anak tunarungu. Karakteristik anak tunarungu menurut Permanarian Somat dan Tati Hernawati, jika dibandingkan dengan ketunaan yang lain, ketunarunguan tidak tampak jelas karena sepintas fisiknya tidak kelihatan mengalami kelainan. Tetapi sebagai dampak dari ketunarunguannya, anak tunarungu memiliki karakteristik yang khas. Akan saya uraikan karakteristik anak tunarungu dilihat dari segi inteligensi, bahasa dan bicara, dan emosi serta sosial. Yang pertama, karakteristik dari segi inteligensi. Inteligensi anak tunarungu tidak berbeda dengan anak normal, yaitu tinggi, rata-rata, dan rendah. Pada umumnya, anak tunarungu memiliki inteligensi normal dan rata-rata. Prestasi anak tunarungu seringkali lebih rendah daripada prestasi anak normal, karena dipengaruhi oleh kemampuan anak tunarungu dalam mengerti pelajaran yang diverbalkan. Namun, untuk pelajaran yang tidak diverbalkan, anak tunarungu memiliki perkembangan yang sama cepatnya dengan anak normal. Prestasi anak tunarungu yang rendah bukan disebabkan karena inteligensinya rendah, namun karena anak tunarungu tidak dapat memaksimalkan inteligensi yang ia miliki. Aspek inteligensi yang bersumber pada verbal seringkali rendah, namun aspek inteligensi yang bersumber pada penglihatan dan motorik akan berkembang dengan pesat. Yang kedua, karakteristik dari segi bahasa dan bicara. Kemampuan anak tunarungu dalam berbahasa dan berbicara berbeda dengan anak normal pada umumnya, karena kemampuan tersebut sangat erat kaitannya dengan kemampuan mendengar. Karena anak tunarungu tidak bisa mendengar bahasa, maka anak tunarungu mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Bahasa merupakan alat dan sarana utama seseorang dalam berkomunikasi. Alat komunikasi terdiri dari membaca, menulis, dan berbicara, sehingga anak tunarungu akan tertinggal dalam 3 aspek penting ini. Anak tunarungu memerlukan penanganan khusus dan lingkungan berbahasa intensif yang dapat meningkatkan kemampuan berbahasanya. Kemampuan berbicara anak tunarungu dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh anak tunarungu tersebut. Kemampuan berbicara pada anak tunarungu akan berkembang dengan sendirinya, namun memerlukan upaya terus-menerus serta latihan dan bimbingan secara profesional. Dengan cara yang demikian, maka banyak dari mereka yang belum bisa berbicara seperti anak normal, baik
dari suara, irama dan tekanan suara terdengar monoton berbeda dengan anak normal. Dan yang ketiga adalah karakteristik dari segi emosi dan sosial. Ketunarunguan dapat menyebabkan keterasingan dengan lingkungan. Keterasingan tersebut akan menimbulkan beberapa efek negatif seperti egosentrisme yang melebihi anak normal, mempunyai perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas, ketergantungan terhadap orang lain, perhatian mereka lebih sukar dialihkan, dan umumnya memiliki sifat yang polos, serta banyak masalah dan lebih mudah marah, juga cepat tersinggung. Klasifikasi anak tunarungu. Klasifikasi diperlukan untuk layanan pendidikan khusus. Hal ini sangat menentukan dalam pemilihan alat bantu mendengar yang sesuai dengan sisa pendengarannya dan menunjang lajunya pembelajaran yang efektif. Dalam menentukan ketunarunguan dan pemilihan alat bantu dengar serta layanan khusus akan menghasilkan akselerasi secara optimal dalam mempersepsi bunyi bahasa dan wicara. Menurut Boothroyd, dalam Murni Winarsi, klasifikasi ketunarunguan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelompok 1, kehilangan 15-30 disable disebut mild hearing losses atau ketunarunguan ringan. Daya tangkap terhadap suara cakapan manusia normal. Yang kedua, kelompok 2, kehilangan 31-60 disable disebut moderate hearing losses atau ketunarunguan sedang. Daya tangkap terhadap suara cakapan manusia hanya sebagian. Yang ketiga, kelompok 3, kehilangan 61-90 disable disebut severe hearing losses atau ketunarunguan berat. Daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada. Yang keempat, kelompok 4, kehilangan 91-120 disable disebut profound hearing losses atau ketunarunguan sangat berat. Daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Dan yang kelima, kelompok 5, kehilangan lebih dari 120 disable disebut total hearing losses atau ketunarunguan total. Daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Selanjutnya, Uden dalam Murni Winarsi membagi klasifikasi ketunarunguan menjadi 3, yakni berdasarkan saat terjadinya ketunarunguan, berdasarkan tempat kerusakan pada organ pendengaran, dan berdasarkan pada taraf penguasaan bahasa. Yang pertama, berdasarkan sifat terjadinya ketunarunguan bawaan, artinya ketika lahir anak sudah mengalami tunarungu dan indera pendengarannya sudah tidak berfungsi. Dan yang kedua, ketunarunguan setelah lahir, artinya terjadinya tunarungu setelah anak lahir diakibatkan oleh kecelakaan atau suatu penyakit. Dan yang selanjutnya, berdasarkan tempat kerusakan, yang pertama, kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah sehingga menghambat bunyi-bunyian yang akan masuk ke dalam telinga disebut tuli konduktif. Yang kedua, kerusakan pada telinga bagian dalam sehingga tidak dapat mendengar bunyi atau suara disebut tuli sensoris. Dan yang terakhir, berdasarkan taraf penguasaan bahasa, ada tuli prabahasa, yakni mereka yang menjadi tuli sebelum dikuasainya suatu bahasa. Artinya, anak menyamakan nada tertentu seperti mengamati, menunjuk, meraih, dan sebagainya, namun belum membentuk sistem lambang. Selanjutnya ada tuli purna bahasa, adalah mereka yang menjadi tuli setelah menguasai bahasa, yaitu telah menerapkan dan memahami sistem lambang yang berlaku di lingkungan. Nah, klasifikasi yang tadi disebutkan merupakan jenis klasifikasi yang membagi tunarungu menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kehilangan pendengarannya dan tempat terjadi kerusakannya. Klasifikasi memudahkan untuk menentukan dan memfokuskan subjek dalam penelitian. Subjek dalam penelitian termasuk dalam klasifikasi ketunarunguan bawaan. Ketika lahir, anak sudah mengalami ketunarunguan sehingga intervensi yang lambat mempengaruhi kemampuan berbahasa anak tunarungu. Perkembangan bahasa pada anak tunarungu. Perkembangan bahasa anak tunarungu mengalami hambatan karena pada masa pemerolehan bahasa anak tunarungu tidak dapat dilalui seperti halnya anak yang bisa mendengar. Jika anak sehat mampu menghubungkan pengalaman dan lambang bahasa melalui pendengaran, pada anak tunarungu tidak. Bahasa dan berbicara merupakan hasil proses peniruan, sehingga anak tunarungu dalam segi bahasa memiliki ciri yang khas, yaitu sangat terbatas dalam penguasaan kosakata, sulit mengartikan arti kiasan, dan kata-kata yang bersifat abstrak. Untuk memahami sesuatu yang terjadi di sekitarnya, anak tunarungu bergantung pada indera penglihatannya.
Hal ini disebabkan karena adanya disfungsi pada pendengarannya. Jadi, anak tunarungu memperoleh bahasanya lebih difokuskan melalui fungsi penglihatannya. Tetapi, tidak menutup kemungkinan dengan memaksimalkan fungsi pendengarannya bagi siswa tunarungu yang kurang dengar. Lalu kemudian ada hambatan-hambatan yang sering dialami oleh anak tunarungu. Hambatan yang pertama yaitu hambatan dalam pendengaran. Anak tunarungu memiliki hambatan dalam pendengarannya. Akibatnya, anak tunarungu pun memiliki hambatan dalam berbicara, sehingga mereka biasa disebut tunawicara. Cara berkomunikasinya yaitu menggunakan bahasa isyarat. Lalu hambatan yang kedua yaitu tidak dapat memaksimalkan intelijensi yang dimilikinya. Pada umumnya, anak tunarungu memiliki intelijensi normal dan rata-rata. Prestasi anak tunarungu yang rendah bukan disebabkan karena intelijensinya rendah, namun karena anak tunarungu tidak dapat memaksimalkan intelijensi yang dimiliki. Lalu yang ketiga, hambatan komunikasi dengan orang tua. Hal yang penting dalam komunikasi antara orang tua dan anak yaitu bagaimana cara orang tua dapat berkomunikasi dengan efektif semungkin. Lalu komunikasi yang efektif, orang tua mampu menyampaikan sesuatu kepada anak tentang apa yang dirasakan, apa yang dilihat, dan apa yang didengar. Namun bagi orang tua yang mempunyai anak tunarungu dengan keterbatasan dalam pendengaran, komunikasi antara orang tua dan anak akan cenderung mengalami lebih banyak hambatan. Hambatan yang dialami oleh orang tua yang memiliki anak tunarungu, yaitu orang tua mengeluh bahwa mereka seringkali tidak memahami apa yang dikatakan oleh anak. Orang tua pun tidak bisa menggunakan komunikasi verbal melalui tulisan, karena anak belum bisa memahami makna tulisan dan kurangnya penguasaan kosakata. Dan hambatan terbesar yang dialami oleh orang tua yaitu tidak bisa menyampaikan pesan dan maksud kepada anak karena anak tidak mengerti apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Lalu yang keempat, ada hambatan perkembangan komunikasi. Kurangnya kemampuan mendengar mengakibatkan anak tunarungu mengalami hambatan perkembangan bahasa dan bicara yang tentu mempengaruhi kemampuan berkomunikasinya, terutama komunikasi secara lisan. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dari kemampuan interaksi sosial tunarungu. Lalu selanjutnya, ada cara penanganan anak tunarungu di sekolah inklusi. Penyesuaian diri anak penderita tunarungu di dalam lingkungan sekolah inklusi kerap menjadi masalah dalam perkembangan anak di sekolah. Inilah cara penanganan anak tunarungu di sekolah inklusi. Yang pertama adalah mengetahui latar belakang dan kebutuhan si anak atau peserta didik, supaya dapat memberikan pelayanan dan bantuannya dengan tepat. Lalu yang kedua, kurikulum perlu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, karena hambatan dan kemampuan yang dimiliki bervariasi. Penyesuaian kurikulum ini diimplementasikan dalam bentuk program pembelajaran individualisasi. Penyesuaian kurikulum dilakukan oleh tim pengembang kurikulum di sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus, orang tua, dan ahli lain sesuai kebutuhan. Kemudian yang ketiga, pembelajaran lebih dititik beratkan oleh model yang dipakai sekolah dan tenaga pendidik anak tunarungu. Lalu yang keempat, untuk anak tunarungu diberikan program pengajaran seperti remedi, repetisi, pengayaan. Kemudian yang terakhir adalah saat di luar pelajaran. Siswa tunarungu dilepas untuk bersosialisasi seperti anak umum lainnya, tapi sekolah juga menyiapkan program bimbingan dan konseling yang diperlukan sesuai dengan kemampuan sekolah.
Lalu yang terakhir adalah proses alternatif layanan yang ada di pendidikan inklusi di Indonesia. Layanan yang pertama yaitu layanan pendidikan penuh. Semua anak berkebutuhan khusus, termasuk anak tunarungu, belajar bersama di dalam komunitas kelas yang beragam di bawah bimbingan guru kelas, guru bidang studi, atau guru lainnya. Lalu yang kedua, layanan pendidikan yang dimodifikasi. Anak tunarungu mengikuti proses belajar bersama anak pada umumnya dalam komunitas kelas yang beragam, di bawah bimbingan guru kelas, guru bidang studi, atau guru lainnya untuk mata pelajaran dan aktivitas yang dapat diikuti anak tunarungu dengan baik. Sedangkan untuk guru berperan dalam membimbing beberapa aktivitas tertentu yang tidak dapat diikuti anak tunarungu dengan menggunakan program pembelajaran individual. Lalu yang ketiga, layanan pendidikan individualisasi. Anak tunarungu mengikuti proses pembelajaran bersama anak pada umumnya dalam komunitas kelas yang beragam di bawah bimbingan penuh guru. Memperlancar pelaksanaan ketiga alternatif program layanan tersebut perlu didukung oleh unit khusus yang berfungsi sebagai supporting atau pendukung program pendidikan inklusif, yaitu berbentuk layanan remedial, layanan bimbingan, layanan latihan dan pengembangan, layanan asesmen, dan layanan observasi.